kita memang ada ramuan atau racian apa aja sih yang kita pakai ketika air itu diganti ya Mas. Nah kalau di kita coba mengcustom si filter itu sendiri berdasarkan literasi yang di internet. Sebenarnya tak pikir banyak baik di Google maupun YouTube kalau mau buat sendiri. Nah di sini saya hanya ingin mensampelkan di sini kalau filter kita hanya menggunakan ini ada apa ya, spon akuarium. Nah ini juga spon akuarium, di situ ada batu kali, terus ada bioring. Nah di bawahnya lagi ada batu zeolit, ada arang aktif sama ijuk Mas. Nah jadi untuk air yang kita mau kita pakai, biasanya kita filter dulu, setelah itu baru kita endapin paling tidak 1 kali 24 jam, baru besoknya kita pakai untuk mengganti si air itu sendiri gitu. Ini saya tancapkan ke keran. Nah air ngalir baru kita tampung misalnya seperti itu. Sampel tuh cuman gitu aja sih, nggak ada yang spesial. Cuman baiknya air diendapin untuk mengganti sih. Sampel tuh Nah, kalau di kita biasanya air itu kita endapkan dulu 1 kali 24 jam atau lebih bagus 2 hari. Nah, terus nanti kalau udah diendapkan biasanya kita ngambilnya atau disisain 10 cm atau 5 cm yang bagian atas saja yang diambil airnya. Itu kenapa Mas? Itu agar kan biasanya kalau ada kotoran atau kalau masih ada entah itu logam berat atau apa kan dia biasanya mengendap di bawah. Jadi yang kita gunakan adalah hanya air yang di bagian atas saja. Jernih. Untuk di bakul Giant Beta itu sebenarnya kita memang ada ramuan atau racian apa aja sih yang kita pakai ketika air itu diganti ya Mas. Jadi di situ biasanya yang kita pakai itu biasanya ada obat biru atau methylene blue atau it's bleach bahasanya. Terus ada kita tambahkan garam ikan, terus ditambahin ketapang. Nah itu biasanya memang kita gunakan untuk apa ya, perawatan gitu loh. Tapi kalau untuk yang kita mau mengkomparasi ibaratnya air bening sama air racian, yang terjadi di sini menurut saya ikan kurang nyaman kalau air itu tanpa ada campuran itu gitu loh. Karena memang dari garam ikan, obat biru dan ketapang itu sendiri kan memang ada fungsinya gitu loh. Setahu saya kayak garam ikan itu emang untuk apa ya istilahnya, garam ikan dan obat biru itu untuk mensterilkan dari bakteri-bakteri yang ada di air itu sendiri. Nah untuk ketapang itu fungsinya itu untuk menstabilkan si pH itu sendiri Mas. Jadi emang apa ya istilahnya ya emang setupnya harus seperti itu kalau di bakul Giant Beta gitu loh. Tapi nggak tahu ya teman-teman di luar sana, mungkin ada yang cuman pakai obat biru tok, ada yang istilahnya air bening tok tetap bagus. Nah itu mungkin karena perbedaan pH yang ada di masing-masing farm gitu loh. Dan itu yang bisa mengetahui ya si breeder atau peternak itu sendiri gitu loh. Jadi kalau di bakul Giant Beta setup airnya
gambarannya seperti itu gitu. Bahkan ada beberapa tambahan biasanya yang tak pakai, terutama di musim pancaroba ini. Kadang saya tambahkan tetraklor, itu yang biasanya untuk apa ya, obat ayam ya. Nah itu biasanya saya tambahkan karena setelah saya baca di wadahnya itu dia banyak multivitamin untuk terutama untuk si hewan gitu loh. Jadi itu saya coba tambahkan untuk di pancaroba ini agar ikan selalu dalam kondisi yang sehat seperti itu. Baik teman-teman, untuk di bakul giant beta sendiri ramuan yang kita pakai yaitu yang pertama adalah garam ikan, terus ada tetraklor yang nanti dicampur di air yang sudah diencerkan, sama obat biru. Nah, biasanya yang kita pakai raciannya di situ, dan alhamdulillah untuk di bakul giant beta itu ikan cenderung lebih nyaman, lebih sehat. Semoga sih ya, semoga bisa dipakai juga sama teman-teman. Kalau mau dicoba monggo, tapi nek enggak juga enggak apa-apa, karena setiap kam punya racian sendiri-sendiri untuk airnya. Oke, kita akan coba mengganti air yang sudah kotor. Air atau poin yang pertama, air. Selama ini kan harus kita pahami bahwa air itu sangat berhubungan erat dengan si cupang itu sendiri. Karena di sini kan walaupun si cupang itu dikenal memiliki daya tahan yang baik terhadap rendahnya oksigen yang terlarut dalam air, hal ini dimungkinkan karena si cupang itu sendiri kan dikenal ikan yang mempunyai labirin atau bisa mengambil oksigen langsung dari udara gitu loh. Tapi di saat oksigen yang terlarut itu sendiri terlalu rendah, biasanya itu bisa menjadi masalah untuk si ikan. Nah, biasanya nafsu makannya kurang, sirip tidak berkembang dengan sempurna, bentuk tubuh tidak menarik lagi untuk di cupang itu. Ternyata pengaruhnya dari situ. Jadi air itu adalah kunci utama dari kita budidaya ikan gitu. Nah, yang perlu kita pahami yang kedua adalah amoniak dan nitrit, yang biasanya itu amoniak itu biasanya kan berasal dari kotoran ataupun sisa-sisa pakan dari si ikan. Nah, itu biasanya apa ya istilahnya, amoniak itu yang kalau terlalu tinggi itu biasanya menyebabkan air itu keruh, kotor, terus kayak ikan tuh mabuk gitu loh, keracunan kayak gitu. Makanya penting kiranya kita untuk sering-sering mensipon ataupun mengganti air dari ikan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah nitrit. Nitrit itu gas yang menurut saya sangat beracun untuk si ikan. Jadi amoniak tinggi, nitrit tinggi, otomatis di bawah itu air terlalu dingin. Nah, kalau udah seperti itu biasanya ikan itu jadi malas-malesan, makan juga jadi malas, yang ujung-ujungnya
sakit gitu loh. Nah itu solusinya sebenarnya juga gampang sih, maksudnya memang mau nggak mau kita harus mengganti air secara berkala. Baik itu kalau di bakul jahen kan kita memang sudah punya patokan yang ya sesuai yang di luar juga, maksudnya 3 hari kita sipon, di hari ke-7 kita ganti full gitu loh airnya. Nah di situ insya Allah cupang itu akan berkembang dengan baik. Mahal atau murah itu sebenarnya bagaimana masyarakat atau pembeli itu mengapresiasi untuk para breeder dalam merawat si ikan itu sendiri, karena untuk di Giant sendiri butuh perawatan yang ekstra untuk bisa menjadikan ikan itu benar-benar besar dan indah. Jadi ya saya pikir make sense lah umpama kita harus membayar sedikit mahal. Di bakul Giant Beta untuk ikan yang di grade A bisa kita lepas di angka 550 itu ya. Kalau nanti bisa di top grade dan ke atas grade com gitu biasanya bisa sampai 2 up kalau untuk ngomongin grade com gitu loh. Jadi emang kita di sini memang benar-benar selektif, benar-benar coba mengejar si ikan itu sebaik mungkin, sebesar mungkin dan seindah mungkin, karena yang namanya besar dan indah itu pastinya tidak murah gitu loh. Kalau pengen murah ya bisa dicari untuk yang grade B, C atau yang lainnya.